Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, tak ada tawar-menawar dalam bacaan sholat, baik gerakan maupun bacaan. Semua harus kita kerjakan sesuai dengan petunjuk yang diberikan Nabi Muhammad SAW. Tak boleh dikurangi ataupun ditambah. Dan semua bacaan dalam sholat tentulah menggunakan bahasa Arab. Kenapa demikian? Karena hal ini untuk menjaga kemurnian sholat. Dan Nabi sendiri tidak pernah mencontohkan bacaan sholat selain bahasa Arab. Saat melakukan sholat, ada bacaan-bacaan yang wajib kita baca, seperti surah Al-Fatihah di setiap rakaat. Ada juga bacaan-bacaan sunnah, seperti surah-surah pendek yang dibaca di 2 rakaat awal. Syekh Ali Jum'ah menjelaskan bahwa orang yang sholat boleh berzikir dan berdoa, asalkan tidak bertentangan dengan hadis dan Al-Quran. Nabi Muhammad SAW jika sholat jarang sekali menggunakan ayat-ayat yang pendek, misalnya An-Nas atau Al-Falaq, kecuali sedang dalam perjalanan. Nabi Muhammad SAW terbiasa membaca surat Ghaf pada rakaat pertama, surat Ar-Rum pada rakaat kedua. Beliau juga pernah membaca surah At-Takwir dan surah Az-Zalzalah. Nabi Muhammad selalu membaca surah-surah yang panjang ketika sholat. Nabi juga selalu membaca surah yang selalu berurutan. Misalnya, membaca surah Al-Baqarah di rakaat pertama, membaca surah Ali Imran pada rakaat kedua, begitu seterusnya. Lalu bagaimana jika ada orang yang membaca surah An-Nas pada rakaat pertama, lalu membaca surah Al-Ikhlas pada rakaat kedua? Imam Nawawi menyatakan bahwa hal ini tidak dihukumi boleh, walaupun ada sebagian ulama yang membaca surah-surah secara tidak berurutan dalam sholat. Namun sebagian ulama lainnya tetap tidak menyukai orang yang membaca surah tanpa memperhatikan urutan. Membaca bacaan selain yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad tentu tidak boleh. Berbicara atau melafalkan sesuatu di luar bacaan yang telah ditentukan bisa membatalkan ibadah. Larangan berbicara saat sholat sebenarnya sudah dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdirilah karena Allah dalam sholatmu dengan khusyuk. Quran Surah Al-Baqarah ayat 238. Demikian kajian kali ini. Semoga bermanfaat dan barokah bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.